Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, selamat datang kembali pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 Ramadan. Dan insya Allah nanti malam kita akan memasuki malam ke-17 Ramadan. Nah, seperti kita ketahui, malam 17 Ramadan merupakan momen di mana terjadi turunnya wahyu kita, yaitu Quran. Maka kita peringati sebagai umat Islam sebagai malam nuzulul Quran. Nah, sebenarnya apa itu nuzulul Quran, kemudian apa makna-makna yang bisa kita pelajari dari sana, akan kita bahas pada episode kali ini. Nah, sebagai awalan Ustadz, sebenarnya apa itu malam nuzulul Quran dan apa hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia yang ada di dalamnya? Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke-16 ini, malam 17 yang biasa kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran walaupun masih debatable ya, tepatnya itu kapan ya, tapi yang jelas Al-Quran menyebutkan bahwa wahyu pertama ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diterima Nabi Muhammad SAW di malam ya, di malam kemuliaan ya, malam kemuliaan. Nah, kalau dalam sejarah memang itu terkenal dengan malam ke-17 ini ya, atau tanggal 17 Ramadan ya, tanggal 17 Ramadan. Jadi itu, tapi kita tidak berbicara tentang debatable itu. Intinya bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Jadi anzala fihil Quran, jadi syahrul ramadan, di bulan Ramadan, anzala fihil Quran, diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi dari keterangan ini ya sudah tidak bisa dibantah bahwa Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Nah, nanti ada kaitan dengan Lailatul Qadar ya, tapi itu nanti pembahasan yang lain. Nah, yang kita fokuskan pada hari ini adalah Al-Quran turun di bulan Ramadan. Yang sudah pasti ya. Ya, itu sudah pasti. Soal tanggalnya pasnya ya, masih ada perbedaan, itu nggak jadi masalah. Nah, cuman yang perlu kita bahas di kesempatan ini adalah ada satu rahasia yang sungguh luar biasa ya, di mana Al-Quran itu turun ya, ada beberapa keistimewaan ya, salah satunya diantaranya dari segi waktu tadi ya, dari segi waktu. Jadi wahyu Allah ya yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu jatuhnya pada bulan Ramadan. Ya. Kok tidak di bulan yang lain? Ya, kenapa tidak di bulan? Padahal ada 12 bulan. Kenapa ada 12 bulan? Tapi dipilih bulan Ramadan karena memang Ramadan itu bulan yang istimewa. Istimewa. Jadi Allah mengistimewakan bulan Ramadan. Ya. Di dalam hadis yang juga sudah kita sampaikan bahwa setiap amal manusia itu akan diberi ganjaran 10 kali lipat ya, bahkan ada yang sampai 700 kali lipat.
Tapi khusus puasa itu Allah di dalam hadis qudsi mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberi ganjaran. Artinya kalau Allah yang memberi ganjaran kan berapa lipatannya kita tidak. Ukurannya sudah beda standar. Ya, beda standar. Apalagi di malam-malam ganjil nanti ya, di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan itu ada satu malam lagi yang memang nilainya sungguh luar biasa, yaitu 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi inilah makanya keistimewaannya bahwa wahyu itu turun di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah wahyu itu ya, Al-Qur'an itu diturunkan kepada nabi pilihan. Ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Nabi Muhammad itu sebagai nabi pilihan? Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan di surat Al-Imran ayat 81 ya. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama atatkum min kitabin. Ya. Jadi dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ya tentunya ini di alam ruh ya, di alam ruh, karena para nabi nabinya kan tidak rombongan kan, berturutan dari Nabi Adam. Tapi semua nabi itu selalu mengikat perjanjian dengan Allah. Ya, jadi Allah berfirman, sungguh apa saja yang aku berikan padamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat awal, dzalikal kitab hudalil muttaqin. Dan seterusnya kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, dan seterusnya itu kan ada anzal Al-Qur'an, jadi bahwa Nabi Muhammad itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab-kitab yang sebelumnya yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Makanya disinilah perjanjian antara Allah dengan nabi yang dikatakan ya, Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Nah, mereka menjawab, kami mengakui. Ya, Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Jadi inilah keistimewaannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum lahir sudah dikatakan bahwa nanti akan ada nabi yang itu akan membenarkan semua perkataanku yang aku turunkan kepada kamu para nabi ya. Jadi dari semenjak Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Isa dan seterusnya. Nah, itu dibenarkan oleh Nabi. Tidak ditolak ya. Iya. Nabi Muhammad benarkan bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Nah, makanya perjanjian itu, kamu menerima perjanjian itu dan mengakui adanya. Nah, inilah jadi Nabi Muhammad itu nabi pilihan. Nabi Muhammad itu nabi pilihan yang itu memang turunnya malah di akhir sebagai nabi penutup khatamul anbiya ya, wal mursalin. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, malaikat. Ya. Jadi malaikat yang jadi begini, setiap nabi itu ada pendamping malaikat. Ya, jadi setiap nabi punya pendamping malaikat. Ya. Contohnya Nabi Musa itu pendampingnya malaikat maut, malaikatul maut gitu. Itu pendampingnya Nabi Musa. Nah, adapun Nabi Muhammad itu yang mendampingi, artinya yang menjadi perantara wahyu ya dari Allah ke Nabi Muhammad itu malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu di dalam surat Al-Qadar itu disebut khusus ya. Di luar malaikat-malaikat yang lain. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruh. Tanazzalul malaikah. Jadi malaikat semua, tapi ada ruh.
Malaikat dan ruh. Malaikat dan ruh. Lah, ruh di sini adalah malaikat Jibril. Makanya di dalam ayat lain malaikat Jibril itu dikatakan Ruhul Amin. Ruhul Amin. Nah, itulah maka kemudian malaikat Jibril itu disebut sebagai penghulunya para malaikat. Malaikat Jibril, dan khusus untuk menyampaikan Al-Quran. Yang keempat itu sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran itu berlaku sebagai mukjizat. Tapi mukjizat yang tidak hanya sesaat. Kalau misalnya Nabi Musa itu menerima mukjizat berupa tongkat. Nah, keistimewaannya pada saat itu. Hanya pada saat tongkatnya itu ada. Tongkat itu dipukulkan menjadi ular, tongkat dipukulkan keluar mata air, tongkat dipukul bisa membelah laut. Nah, Nabi Isa juga begitu, ya. Ada kemukjizatan yang diberikan pada beliau, tapi itu berlaku hanya pada saat itu. Lah, Al-Quran ini lain. Dia sebagai mukjizat yang berlaku sampai hari kiamat. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali penemuan sains yang itu bersumber dari Quran. Dan itu baru terbukti 14 abad. Baru bisa terbukti. Itu banyak sekali, ya. Jadi termasuk ruang angkasa dan sebagainya itu Al-Quran sudah bercampur. Nah, ya, laut itu juga baru di abad ke-20 kan. Abad ke-20. Jadi itu. Begitu juga Al-Quran itu sebagai bacaan yang mulia. Nah, ini nanti kan kaitannya dengan fungsi Al-Quran, ya. Fungsi-fungsi Al-Quran itu, ya. Nah, salah satunya itu. Mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas. Tapi intinya bahwa pada saat ini bahwa nuzulul Quran itu punya keistimewaan karena kaitannya dengan bulan Ramadan dan kaitannya dengan Al-Quran. Jadi beberapa mengapa Allah memilih momennya tertentu, dan personnya Nabi Muhammad juga pilihan, kemudian malaikatnya juga perantaranya, kemudian konten isinya yaitu Al-Quran yang punya nilai. Dia banyak sekali nilainya. Nilai yang masih relevan, ya, bahkan setelah 14 abad. Masih relevan, bahkan sampai hari kiamat. Iya, makanya. Ya. Kita kan belum selesai hidup, kita belum selesai, masih lama, dan itu masih ada beberapa yang belum bisa dikuak apa rahasianya, ya. Nah itu, termasuk kalau dibaca di malam-malam Ramadan ini akan punya nilai yang sangat dahsyat sekali, ya. Coba kalau kita bayangkan, kita membaca Al-Quran, satu huruf itu nilainya 10. Alif Lam Mim, dalam hadis dikatakan jangan kamu katakan Alif Lam Mim itu satu kata, tidak, dia 3 kata, 3 huruf. 3 kata, Alif, Lam, dan Mim. 10 ini. Nah, ini kalau dibaca di Lailatul Qadar kali 1000 bulan. Nah, itu belum nanti kalau kita pergi ke umrah. Nah, kita bisa bayangkan ibadah di sana itu lipat 100.000 kali di Mekah itu. Sudah dilipatkan 10, dilipatkan 1000, kemudian dilipatkan 100.000. Nggak bisa ngitung kita. Nah itu jadi keistimewaannya, ya. Makanya kalau bulan puasa, apalagi di malam-malam akhir itu, Masya Allah, kalau tidak ada pandemi, itu Masjidil Haram itu penuh, sesak, tidak bisa bergerak kita hampir, karena semua total di sana hanya menginginkan sebuah pahala, ganjaran, keikhlasan, itu, ya, salah satu keistimewaan dari nuzulul Quran. Baik. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz. Jadi nuzulul Quran itu
sudah dipilih dengan waktu yang tepat, penerimanya sudah tepat, perantaranya tepat, kemudian yang diturunkan itu juga sudah tepat. Ini nanti kalau kita baca di malam Lailatul Qadar ada keutamaan lain yang bisa kita dapatkan seperti itu ya. Iya. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa bahas mengenai fungsi dan mungkin Lailatul Qadar juga akan kita bahas nanti di akhir-akhir. Iya. Ya, baik. Mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan sampai akhir. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp di bawah ataupun melalui kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.